Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Satuan Operasi pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas flotasi. Flotasi ini adalah materi perkuliahan yang ke-13. Ya. Flotasi ini sendiri sebenarnya mirip dengan sedimentasi. Ya, jadi hampir sama dengan sedimentasi, namun cara kerjanya terbalik dengan sedimentasi. Atau biasa disebut dengan kecepatan pengendapannya adalah negatif. Gitu ya. Nah, kebetulan di buku yang kita pakai biasanya, materi flotasi ini tidak disampaikan di sana. Jadi harapannya video ini dan nantinya materi yang saya kirimkan dalam bentuk PDF dapat membantu teman-teman memahami apa itu flotasi. Ya. Baik, kita mulai. Definisi flotasi itu sendiri adalah proses pemisahan solid dan liquid dengan memanfaatkan gaya apung. Nah, tentunya masih mengingat apa yang dimaksud dengan sedimentasi. Jadi kalau sedimentasi adalah pengendapan, sedangkan flotasi adalah bagaimana kita membuat partikel-partikel di dalam air tidak mengendap, tapi dia mengapung. Jadi kita memanfaatkan berat jenis dari partikel tersebut sehingga tidak mudah untuk membuat dia mengendap, namun lebih mudah mungkin dia membuat dia mengapung. Jadi proses flotasi ini dilakukan. Jadi pada dasarnya merupakan suatu unit operasi yang sama dengan unit pengendap. Pada unit flotasi adalah bagaimana kita caranya mengangkat partikel-partikel kecil yang tidak dapat mengendap secara gravitasi. Artinya adalah massa jenis partikel lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air atau larutan. Biasanya dimanfaatkan pada pengolahan air buangan, terutama pada air limbah yang mengandung minyak, mengandung oli yang teremulsi, dan pengolahan lumpur. Jadi sekali lagi, flotasi adalah unit operasi yang dipergunakan untuk pemisahan partikel solid atau liquid dari fase liquid dengan cara mengapungkan massa solid atau liquid itu sendiri. Flotasi merupakan unit operasi yang berkebalikan dengan sedimentasi. Atau dengan kata lain, flotasi merupakan sedimentasi dengan kecepatan pengendapan negatif. Oleh karena itu, kecepatan flotasi juga sebenarnya dapat menggunakan rumus-rumus yang dipergunakan dalam menghitung kecepatan pengendapan. Mudah-mudahan masih ingat ya, rumus apa itu namanya? Rumus Stokes. Jadi teman-teman boleh membuka kembali rumus-rumus yang dipergunakan pada persamaan sedimentasi. Aplikasinya, pemisahan partikel tersuspensi, pemisahan emulsi minyak, kemudian thickening lumpur massa atau biasa kita kenal dengan istilah sludge thickening. Ya. Nah, flotasi sendiri berdasarkan operasinya, flotasi ini dapat dikategorikan ke dalam dua macam. Ya, jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah natural flotation, jadi flotasi spontan. Artinya flotasi yang terjadi secara alami, densitas partikel, jadi massa jenis dari partikel itu lebih kecil pastinya dari densitas liquid. Flotasi yang terjadi karena densitas partikel
solid maupun liquid lebih kecil daripada densitas liquid atau air, sehingga dapat mengapung tanpa bantuan bahan lain. Yang pertama ini ya, flotasi alami ini sendiri biasanya digunakan untuk proses pemisahan awal dari proses pemisahan minyak. Namun memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang kedua, flotasi yang distimulasi, ya, jadi aided flotation, yaitu penambahan bantuan gelombang-gelombang udara sebagai pengapung. Udara dalam bentuk gelembung ini diberikan ke dalam air sehingga terjadi penempelan pada partikel yang menyebabkan gaya, namanya gaya buoyan. Gaya buoyan ini menjadi meningkat sehingga partikel terangkat ke permukaan. Nah, ini adalah perbedaan antara natural dan flotasi yang ditambahkan atau distimulasi. Ya, pasti dari segi waktu, berarti apa? Flotasi yang ditambahkan tadi memiliki waktu yang lebih singkat. Pemisahan minyak dan lemak, ini ada beberapa alat yang dipergunakan. Jadi di bagian atas nanti minyaknya akan menggumpal, mengapung ya begitu. Kemudian di bagian bawah airnya dapat terus mengalir ke unit pengolahan yang berikutnya. Ya. Nah, bagian atas sendiri nanti akan terpisah, jadi akan dibawa ke unit pengolahan berikutnya. Biasanya jika yang dipisah adalah minyak dan lemak ini, minyak dan lemak tidak lagi diolah, tapi minyak dan lemak seiring berjalannya waktu, fasenya akan berubah, dia akan menjadi padat, sehingga minyak dan lemak ini nantinya akan dipisahkan dan biasanya akan diolah di dalam pengolahan sampah kota. Ya. Ini adalah detail engineering dari bak flotasi. Misalnya contohnya ini adalah tampak apa ini? Tampak samping ya. Potongan tampak samping. Ini adalah inlet. Inlet kemudian dipasang pipa. Biasanya berbentuk L ya, agar tidak terjadi aliran balik. Jadi jangan sampai nanti minyak yang sudah mengapung di sini, kemudian dia kembali ke saluran inlet atau dapat menyebabkan penyumbatan. Nah, kemudian pada proses ini terjadi apa? Terjadi pengapungan tadi ya, pengapungan sehingga dapat dilihat bahwa minyak yang mengapung, ya, minyak yang mengapung akan berada di sisi sini, di bagian atas. Kemudian air yang sudah terpisah dengan minyak dia akan mengalir ke pengolahan berikutnya. Atau diberikan lagi adalah apa? Diberikan bentuknya adalah L, sehingga apa? Air yang akan masuk ke bagian pengolahan berikutnya akan masuk dari bawah, maka lebih aman. Nah, sedangkan ini adalah unit pengolahan yang sama, tapi dilihat dari atas. Jadi ada yang menggunakan baffle gitu ya. Nah, ini adalah kriteria desain yang sudah diberlakukan di pasaran ya. Jadi kapasitasnya, kemudian desain flow rate-nya, orifice-nya, catchment area-nya, ini sudah ada di dalam desain tersebut. Nah, kita akan masuk dalam bagian flotasi yang distimulasi. Jadi karena tadi flotasi natural kan berarti banyak faktor yang mempengaruhi di sana, terutama adalah waktu ya, waktu. Jadi ada 3 tipe flotasi untuk yang distimulasi, flotasi elektrik ya, elektrolitik, atau yang kedua adalah flotasi udara terdispersi, dispersed air flotation.
Nah, yang biasa digunakan di dalam dunia pengolahan air limbah adalah yang ketiga, flotasi udara terlarut. Jadi dissolved air flotation. Jadi udara dibuat terlebih dahulu menggunakan tekanan tertentu sehingga dia dapat larut di dalam air. Nah, udara yang sudah larut dalam air tersebut kemudian baru dipompakan ke unit DAF ini, dissolved air flotation, ya, dissolved air flotation. Flotasi elektrolitik itu pembangkitan gelembung dengan arus searah antara dua elektroda. Jadi mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar elektrokoagulasi, ya. Nah, ini ada elektrolitik flotasi. Nah, prinsipnya hampir mirip, sama-sama menggunakan arus potensial listrik untuk membentuk gelombang-gelombang udara dengan ukuran yang kecil, cocok terutama untuk instalasi dengan kapasitas air 10-20 meter kubik per jam. Nah, sehingga akan didapat lebih cepat gelembung-gelembung udara yang dipompakan ke dalam air dengan berdasarkan perbedaan potensial listrik. Sehingga Sehingga sangat mungkin akan mempercepat partikel-partikel yang ada di dalam air. Nah, sedangkan yang kedua adalah flotasi udara terdispersi, dispersed air flotation. Gelembung udara dibentuk dengan mengontakkan fase gas secara langsung ke fase air melalui impeller, diffuser, atau media berpori. Mungkin lebih gampang teman-teman membayangkan jika kita memiliki akuarium, kemudian kita tambahkan blower untuk asumsinya menambahkan oksigen di dalam akuarium tersebut, secara langsung mesinnya kita hubungkan dengan selang, kemudian selangnya kita tambahkan pemecah gelembung udara yang ada, biasanya berwarna hitam, berwarna abu-abu, kemudian kita celupkan ke dalam air, kemudian secara langsung udara tersebut menggelembung-gelembung, ya, naik ke permukaan air. Nah, harapannya di dalam pengolahan air limbah, adanya gelembung-gelembung udara ini akan mempercepat naiknya berbagai macam pencemar yang akan diolah di dalam air, ya. Nah, diameter gelembung udara biasanya adalah sekitar 1 mm, kemudian flotasi kurang cocok dipergunakan untuk pengolahan air atau limbah cair, secara luas dipergunakan pada industri metalurgi, ya. Jadi ini adalah berbagai kekurangannya. Jadi dari gambar tampak secara langsung, ya. Secara langsung ada feed tank, kemudian ada air spares-nya, kemudian ada rotameter, kemudian langsung dipompakan ke dalam air yang akan diolah. Sehingga gelembung-gelembung udaranya sangat bergantung pada ini, ya, air spares-nya. Jadi semakin kecil porinya, berarti ukuran gelembung udara yang bisa dihasilkan juga semakin kecil. Namun jika pori yang terdapat di sini ukurannya besar, maka gelembung udara yang dihasilkan juga besar. Baik, mudah-mudahan teman-teman masih semangat mendengarkan materi hari ini. Yang ketiga adalah flotasi, ya. Flotasi udara terlarut, jadi dissolved air flotation. Sama-sama singkatannya adalah DAF. Tapi tadi adalah yang pertama ada disperse, ya. Kalau yang ini adalah dissolve, jadi agak berbeda.
pada sistem DAF ini, udara terlebih dahulu dilarutkan dalam fase cair di tangki tekan. Jadi dibuat udara tersebut dulu larut di dalam air dengan udara di atas atmosfer. Jadi tekanan udaranya di bawah, di atas tekanan udara atmosfer. Kemudian cairan yang telah dijenuhkan dilepaskan ke dalam tangki flotasi. Jadi baru dipompakan. Tapi dia sudah bercampur dengan air yang memiliki tekanan. Karena tekanan di dasar tangki flotasi lebih tinggi daripada tekanan atmosfer yang ada di dalam permukaan cairan, maka dihasilkan gelembung udara dengan diameter kecil. Jadi disebutlah micro bubble. Ukurannya sangat kecil, 10 sampai 120 mikron. Jadi dibandingkan dengan dispersed air flotation yang gelembung udaranya adalah 1 mili karena keterbatasan dari air sparse-nya. Semakin kecil, maka gelembung udara semakin kecil pula. Jadi kita membayangkan seperti batu yang diberi lubang-lubang, kemudian kita masukkan ke dalam saluran pengeluaran udara tadi, kemudian dia bisa menghasilkan gelembung. Ya. Nah, sedikit berbeda dengan tipe yang DAF tadi. Jadi dimasukkan dulu dalam tangki tekan yang diberi udara, baru kemudian dipompakan ke dalam air. Sehingga bubble-bubble yang terbentuk ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi harapannya menjadi lebih efektif untuk mengangkat berbagai macam ukuran partikel yang menjadi pencemar di dalam air. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 3 jenis perbedaan dari jenis-jenis flotasi. Harapannya di dalam komentar nanti sebagai pertanyaan tidak lagi bertanya, apa Pak beda dari 3 jenis flotasi ini? Apa kelebihan, apa kekurangannya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Harapannya pertemuan hari ini tidak lagi bertanya tentang hal tersebut. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini adalah desain kriteria dari berbagai macam parameter DAF, ya, berbagai macam penelitian tentunya ya. Tapi kalau kita lihat dari tahun-tahunnya, ternyata DAF ini bukan teknologi yang muncul saat ini. Jadi DAF ini sudah muncul dengan waktu yang cukup lama. Jadi tahun 1988, bahkan yang terbaru ada 1991. Tapi jangan khawatir, flotasi ini terus berkembang melalui berbagai macam penelitian. Teman-teman boleh ngecek di website Science Direct yang kita punya bersama. Silakan ketik flotation. Pasti banyak sekali penelitian-penelitian terkini saat ini yang menggunakan topik penelitiannya tentang flotasi. Namun yang diolah berbagai macam jenis air. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa dibaca masing-masing ya, terkait dengan kebutuhan berbagai macam tambahan. Misal ya, tergantung dari kualitas air baku. Nanti komennya adalah perlu tidak ya ditambahkan koagulan. Kemudian berdasarkan tambahan koagulan atau berdasarkan flokulasi, waktu flokulasi. Jadi ini adalah berbagai macam kasus yang terjadi dan ini adalah rekomendasi dari peneliti tersebut sehingga dapat membuat DAF ini dapat bekerja lebih baik. Jadi mudah-mudahan bisa mempelajari dan bisa memunculkan berbagai macam pertanyaan di kolom komentar nantinya. Nah, karena di awal tadi dibuka dengan perbedaan dengan sedimentasi, maka dalam tabel ini, di dalam slide 17 ini, juga saya menghadirkan perbandingan antara DAF dengan sedimentasi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa
dipelajari ya. Sedimentasinya sendiri dihadirkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang rektangular, ada yang sirkular, ada yang upflow, ada yang flock blanket, ada yang seterusnya. Barulah dissolved air flotation. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara DAF dan sedimentasi. Nah, ini juga ditampilkan di sana. Advantage-nya ada direct benefit-nya. Jadi tidak lagi nanti muncul pertanyaan sekali lagi, apa Pak keuntungan dari penggunaan DAF? Berarti tidak memperhatikan dari slide yang ada, video yang ada ya. Sini sudah terlihat jelas better removal of algae, lower coagulant dose requirement, higher surface overflow rate, lower flocculation tank, kemudian higher percentage solid sludge ya. Jadi bisa dilihat nanti masing-masing. Nah, terkait dengan dissolved air flotation sendiri, jadi dalam materi ini ke depan kita akan bahas dengan dissolved air flotation atau DAF, injeksi udara bertekanan tinggi 40-60 psi. Kemudian faktor utamanya adalah perbandingan antara A per S. A ini adalah air, S ini adalah solid ratio. Jadi air to solid ratio. A per S ini ditentukan pada uji lab. Hasil uji lab kemudian diplot pada gambar. Gambarnya nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Namun tipikal nilai A per S ini adalah 0,005 sampai dengan 0,060. Nah, konfigurasi dari DAF ya itu terdiri dari tanpa recycle. Artinya apa? Air gelombang udara yang dihasilkan itu sudah dibiarkan begitu saja. Tapi juga ada ternyata DAF ini dengan recycle. Jadi sistem DAF yang dihasilkan ada gelombang udaranya akan digunakan kembali. Nah, kita lanjut sedikit untuk memperlihatkan mana yang recycle dan tanpa recycle ya. Recycle dan tanpa recycle. Yang atas adalah tanpa recycle. Jadi satu arah ya. Jadi pressure-nya sudah dimasukkan dalam tangki flotasi, ya sudah, kemudian keluar. Di bagian atasnya lumpur yang sudah terbentuk, jadi berbeda ya. Lumpur yang terbentuk pada sedimentasi ada di bagian bawah, sedangkan lumpur yang terbentuk pada flotasi ada di bagian atas. Nah, sedangkan ini adalah dengan menggunakan recycle. Tentunya dua sistem ini berbeda ya rumus perhitungannya. Jadi bisa dilihat nanti dalam rumusnya. Saya akan skip dulu di halaman slide 28. Ini adalah rumus yang menggunakan dengan sistem apa? Sistem apa? Yuk. Dengan menggunakan sistem recycle ya. Jadi recycle. Nah, perbedaannya yang kedua adalah yang pertama adalah ini dengan menggunakan tanpa recycle ya. A per S sama dengan 1,3 SA. SA adalah kelarutan udara dikali dengan fraksi udara yang dilarutkan pada tekanan P. Jadi P itu adalah tekanan absolut dikurangin dengan 1 dibagi dengan konsentrasi solid. Nah, sedangkan pada konsep recycle berarti apa? Ada penambahan di sini yang berbeda adalah debit air olahan, kemudian di sini adalah debit air recycle. Karena ada apa? Ada air yang masuk kembali yang di recycle, sehingga perlu dibandingkan antara yang masuk benar-benar dari limbah murni, ada juga yang masuk dari hasil recycle. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini adalah alat uji yang digunakan untuk flotasi. Jadi air tersebut sebelumnya bisa diuji dengan uji skala lab. Kemudian didapatlah
pertimbangan berapa A per S yang cocok untuk air tersebut. Tentunya dibandingkan antara ini adalah grafik A per S-nya, dan sedangkan ini adalah efluen dari hasil olahannya. Nah, kalau kita menggunakan air perbandingannya sekian, maka akan dihasilkan efluen sekian. Jika menggunakan air A per S-nya sekian, berarti sekian. Nah, nanti dicari yang paling optimum, ya, yang paling optimum. Artinya apa? Bukan berarti nanti semakin tinggi A per S-nya, ya, semakin tinggi hasilnya semakin baik, belum tentu, ya. Mungkin semakin rendah A per S-nya, hasilnya semakin baik. Nah, yang perlu dilihat adalah pertimbangan-pertimbangan yang lain. Berarti apa? Kalau semakin kecil A per S-nya, berarti apa? Udara yang dikeluarkan semakin kecil pula. Ya, baik, kita akan masuk. Ini adalah gambar-gambar terkait dengan kebutuhan tangki tekan. Ini adalah unit pengolahannya. Kita lihat bagian atasnya ada scraper yang mengambil lumpur yang sudah terbentuk dari hasil flotasi tersebut. Ya. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses perancangan unit flotasi ini adalah yang pertama, konsentrasi dari partikel yang diapungkan. Konsentrasi dari partikel yang diapungkan. Berarti kita harus punya data air yang masuk tersebut kualitasnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah jumlah dari udara yang dibutuhkan. Jumlah udara yang dibutuhkan. Kemudian kecepatan mengapung partikel dan laju pembebanan solid. Laju pembebanan solid. Jadi laju pembebanan solid adalah hasil perkalian antara air yang masuk dengan konsentrasi dari solid yang ada di dalamnya. Nanti kita akan lihat dalam contoh perhitungan, ya. Nah, ini adalah tadi rumus yang digunakan tanpa recycle, dan ini adalah rumus yang digunakan untuk recycle, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Nah, tabel 81, ya, dari buku yang saya ambil, tabel 81 menjelaskan perbandingan antara suhu dengan kelarutan udara. Mana kelarutan udara? Ya, betul. Kelarutan udara tadi adalah SA, ya. Kelarutan udara adalah SA, ya. Tergantung pada suhu air. Lihat pada tabel 8.1. Bagaimana kalau di soal muncul suhunya adalah 25, suhunya adalah 15, tidak ada nih di dalam tabel. Gunakan apa? Ya, betul, gunakan interpolasi. Jadi perbandingan antara batas atas dengan batas bawah. Jadi kalau 25 berarti di antara 20 sama 30. Hasilnya tidak jauh-jauh dari sini. Tapi bukan tebak-tebakan, karena memang ada metode interpolasi. Silakan googling untuk rumus interpolasi. Ketikkan rumus interpolasi di Google, sudah ketemu banyak rumus. Nah, teman-teman semuanya, saya akan memperlihatkan satu contoh yang ada permasalahan tentang flotasi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah air limbah dengan kandungan lumpur dari hasil pengolahan biologis. Diolah dengan flotasi, ya, diolah dengan flotasi tanpa recycle, untuk menyisikan lumpur tersebut. Jadi, ingat, tanpa recycle untuk menyisikan lumpur tersebut. Debit pengolahannya adalah 10 liter per detik. 10 liter per detik. Dengan kandungan solidnya adalah 3000 mg per liter. Jadi ada 3000 mg per liter air yang masuk. Kita diminta untuk menghitung tekanan operasi.
dan dimensi bak flotasi bila surface loading rate-nya adalah 10 liter per meter persegi per menit. Data lab-nya adalah debit udara yang ada sebesar 15 liter per menit. Kadar solid pada permukaan tangki flotasi skala lab. Jadi diukur pakai lab tadi ya. Pada waktu 0 menit 3000, 10 menit 3500, 20 menit adalah 4000, dan seterusnya. Oh, kenapa angka-angka ini terus naik? Nah, ini adalah angka kumulasi. Jadi semakin lama waktunya, kan kita sepakat tadi, flotasi akan mengapungkan berbagai macam partikel yang terdapat di dalam air. Sehingga apa? Sangat mungkin air tersebut mengandung kadar solid yang lebih tinggi. Sehingga dapat dibuatlah suatu grafik. Oh, saya nggak mau buat grafik. Boleh juga dari hasil ini dapat dilihat bahwa mana yang paling optimum, bukan maksimum ya, optimum. Kita lihat pada menit 80 terbentuk 10.000, menit 90 terbentuk 12.000. Artinya masih ada 2.000 nih selisihnya selama 10 menit. 10 menit lagi ke depan ada selisihnya adalah 4.000, masih efektif nih. Selisih 20 menit ke depan cuma 100 ya. Oh, berarti perlu dicek nih. 30 menit ke depan ternyata perbedaannya ada 100 juga. Jadi artinya apa? Ini waktunya 20 menit, waktunya 30 menit bertambah lagi, ya, 20 ke 50 bertambah 120 ke 150 bertambah 30 menit, tetapi konsentrasi yang terbentuk sudah datar, sudah stabil. Pertama naiknya signifikan, kemudian terjadi proses stabil. Jadi kita lihat yang paling optimum adalah di angka ini mungkin ya, di angka antara 16.000 dan 16.100 ya, untuk mencari titik optimum. Misal katakanlah 16.100, kemudian angkanya berapa ya? Angkanya terjadi di 120 menit ya. Plot ke dalam grafik hubungan konsentrasi solid dan waktu untuk mengetahui waktu di mana tidak terjadi kenaikan konsentrasi solid yang signifikan. Konsentrasi optimum sekitar 16.100 tadi ya, kita sudah sepakat. Untuk mencapai konsentrasi tersebut diperlukan waktu 115 menit. Mohon maaf, ini tadi kita sepakat adalah di dalam tabel 120 menit ya. 120 menit. Ya, nanti tinggal dikoreksi. Artinya, bak dirancang mempunyai waktu detensi 120 menit. Ya, di sini 115 ya. Volume udara tiap menit akan dipompakan sebesar 15.000 mili. Tadi sudah ada di dalam soal 15 liter ya, 15 liter. Karena satuannya kita akan pakai mili, kemudian dirubahlah satuannya menjadi mili, 15.000 mili. Sedangkan massa solid, ya ini kan rencananya untuk mencari A per S ya, A per S. Nah, sedangkan massa solidnya adalah konsentrasi yang masuk 3.000 mg per liter. Itu dari mana? Kadar solid tadi. Kemudian dikali dengan debit olahannya. Debit olahan adalah 10 liter per detik. Dikali 60 adalah ya penyesuaian ya. Liter menit ke detik, detik ke menit gitu. Jadi satuannya menjadi 1.800.000 mg per menit. Jadi nilai rasio A per S, jadi diingat ya, A-nya dalam satuan mili, S-nya dalam satuan miligram per menit. Jadi pembagian antara 15.000 dibagi dengan 1.800.000 adalah sebesar 0,0083 ml per miligram. Mudah-mudahan bisa ya. Asumsi temperatur airnya adalah 25 derajat Celcius.
Sehingga SA didapat dengan tabel tadi dengan model interpolasi sebesar 17,2 ml per liter. Bila nilai F-nya adalah 0,5, jadi F itu apa tadi ya? F itu apa? Masih ingat? F itu adalah fraksi udara yang dilarutkan pada tekanan 1 atm. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus tanpa recycle adalah A per S 0,0083 dikali dengan 1,3 rumusnya, dikali dengan 17,2 adalah SA, dikali dengan 0,5 adalah F, dikali P. Kenapa dikali P? Karena memang pertanyaannya adalah mencari nilai P. Dikurang 1, dibagi dengan 3000. 3000 adalah apa? Massa solid yang masuk. P-nya adalah atau 4,23 atm. Jadi didapatkan dari rumus ini, nah nanti dicoba cari ya, dapat 4,23 atm. Dengan rumus P sama dengan P kecil ditambah 101,37 per 101,37, ini untuk mencari apa? Tekanan absolut. Nanti cek kembali, ini adalah rumus yang digunakan pada saat pelajaran fisika SMP rasanya ya. Nah, dengan tekanan P-nya adalah 327 kPa. Nah, sedangkan dimensi baknya, pertanyaan yang kedua ya, dimensi bak adalah permukaannya, luas permukaan 10 liter per detik dibagi dengan 10 liter per meter persegi per menit. Ini adalah surface loading rate dengan penyamaan satuan. Sehingga luas permukaan yang dibutuhkan adalah 60 meter persegi. Tinggal kita menghitung kedalamannya berapa ya. Kedalaman dapat ditentukan dari hasil apa? Perbandingan antara apa? Antara waktu tadi. Jadi, saya punya 60 meter persegi dikali dengan waktu tadi ya, dengan debit yang masuk. Jadi 115 dikali dengan debit yang masuk dibagi dengan luas permukaan. Jangan lupa menggunakan satuan yang sama. Sehingga apa? Kedalaman baknya dapat dihitung sebesar 1,15 meter ya. Jadi 1,15 meter. Tekanannya didapat, kemudian ukuran baknya juga didapat. Oh, saya mau butuh panjang kali lebar. Lalu tinggal dihitung berdasarkan ini. Hubungkan dengan kriteria desain yang ada. Nah, teman-teman semuanya, saya menyediakan satu contoh soal lagi, tapi saya tidak menjelaskan dalam video ini. Silakan teman-teman membacanya, dan di dalam materi ini sudah ada jawabannya. Ya, jadi contoh nomor 2 sudah ada jawabannya. Contoh nomor 2 sudah ada jawabannya, penyelesaiannya sudah ada untuk memisah mana lemak dan minyak dan suspensi solid. Harapannya teman-teman bisa mohon dapat membaca, dapat mempelajari pelan-pelan karena waktu kuliah kita masih panjang. Pelan-pelan dalam pertemuan ini menyelesaikan ini ya. Kemudian barulah dilanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal, saya yakin kalau sudah membaca nomor 1 dan nomor 2 bisa mengerjakan latihan soal ini. Mudah-mudahan cukup ya, sampai sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk menjalankan perkuliahan model daring ini. Tetap sehat, tetap banyak berdoa, mudah-mudahan kondisi menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita semua yang dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan materi hari ini Allah mudahkan untuk masuk dalam pikiran kita, untuk kita pahamkan bersama. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian dalam video ini. Dan selamat belajar semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.